Hai semuanya, halo Mbak Desi. Halo. Selamat datang ya, kita di ruang waktu, ruangku untukmu. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif yang luar biasa. Beliau adalah seorang spiritual terapis, konselor untuk GERD dan anxiety dan panic attack serta komposer musik yang menyembuhkan, yaitu Mbak Desi Yasmin. Apa kabar Desi? Ini my bestie nih, sahabatku. Ini udah lama ya kita ya. Kita dulu zaman anak-anak masih kecil ya. Kecil-kecil. Sekarang sudah anak-anak sudah punya anak kecil-kecil. Sudah punya anak kecil-kecil nih, luar biasa. Nah, ini suatu kehormatan nih. Bu Desi ini sungguh sibuk. Ini juga aktif ya. Aktif di mana? TKM di mana? Di Masjid Bani Umar. Bani Umar. Selain tadi juga punya kegiatan sebagai terapis juga, tapi juga aktif juga di pengajian ya, yang luar biasa ini. Mbak Desi menjadi contoh kita semua. Mbak Desi ini tidak hanya memberikan solusi untuk masalah kepribadian dan kesehatan atau emosional, tapi juga menggunakan seni dan kepekaan jiwa untuk membawa perubahan positif bagi kita semua, bagi masyarakat. Yuk kita mengulik ini tentang kegiatan daripada Mbak Desi. Oke. Ini perjalanan Desi ini kalau kita lihat adalah sebagai seorang spiritual ya, terapis ya, dan konselor ya. Kan coba cerita ini Desi ya. Mbak Desi, apa yang menyebabkan Mbak Desi bisa sembuh dari semua itu ya? Yang punya penyakit GERD yang dari dulu nggak pernah sembuh. Kemana-mana bawa tas isinya obat. Kalau orang di dalam tasnya isi pouchnya tuh bedak, lipstik. Kalau aku tuh obat-obatan coba. Sampai sekarang tidak ada sama sekali. Alhamdulillah, masya Allah. Luar biasa kan, luar biasa. Kita cerita yuk. Kita coba tanya dengan gimana kira Des? Ya begitu kan, kita pernah lihat zaman dulu gimana mungkin kegalauan yang membuat kita menjadi disebutnya psikosomatis. Oke, psikosomatis. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh karena pikiran. Oke. Ya. Dan yang namanya dokter itu, aku tuh yang bisa sampai 1 minggu bisa 3 kali ke dokter. Jadi orang kadang nggak nyadarin ya, pikiran itu bisa menjadikan suatu penyakit ya. Pasti. Jadi beban pikiran itu ya. Pasti. Oke. Jadi justru pikiran yang terberat itu adalah yang memicu adanya penyakit. Aku tuh berawal dari mungkin masalah hidup ya, kalau sudah tahu lah pasti gimana lah, udah kita saling tahu lah gimana yang namanya ujian kayak roller coaster segala macem, yang menyebabkan aku tuh awalnya kok mual, tiap pagi geleyengan, bangun tidur. Terus yang namanya sakit itu nggak pernah berhenti, ada aja. Yang namanya obat lambung itu udah kayak makan kacang. Ya, jadi berdebar, semua keringetan. Itu pokoknya hidup nggak tenang deh ya, pokoknya keringet dingin terus-terusan. Ya. Yang namanya cek darah itu sampai seminggu tuh bisa 2 kali. Jadi dada berdebar. Dada berdebar itu terus udah gitu, yang namanya tensi juga turun naik. Otomatis lah kalau kita punya cemas atau punya rasa yang tidak nyaman, misalnya kalau lambung kita sudah ada masalah, pasti kan kemana-mana. Jadi pada waktu itu, setelah itu penanganannya gimana tuh? Nah, akhirnya sampai dokter saya tuh mungkin udah kayak bapak ya. Akhirnya saking ibarat katanya saking cemasnya ibaratnya lu kepentok aja di ronsen gitu. Terus gitu loh. Terus akhirnya sampai dokter saya tuh ya, masya Allah, beliau tuh bilang, aduh ini kayaknya kamu ke dokter, saya dokter kamu pasien. Tapi kalau kita itu bapak saya bapak kamu anak. Sepertinya sampai kamu seperti itu ya. Coba sepertinya kamu harus mencari pengobatan yang menenangkan jiwa kamu. Nah, disitulah mulai tuh. Disitulah mulai. Saya waktu itu nggak sengaja, saya datang waktu itu ke pengajian, salah satu pengajian di ustadz yang terkenal juga. Saya duduk di situ. Saya kok nggak sadar, begitu saya dengerin yang biasanya 2 jam sekali saya minum obat lambung, ternyata udah 2 jam lebih nih, 3 jam lebih. Kok mulut gue nggak asem ya? Biasanya tiba-tiba asem. Biasanya tiba-tiba kok keringet dingin keluar, segala macam. Kok tiba-tiba enak nih, padahal udah berapa jam nih? Kan gitu kan? Oh, biasanya gue jam 2 udah kayak begini nih. Nah, dari situ aku ngerasa, oh ternyata kuncinya tuh ketenangan. Tapi itu mungkin juga panggilan juga ya. Ya pastilah, insya Allah. Insya Allah jalannya menuju ke hal yang positif. Nah, kadang Allah memberi sesuatu untuk mendapat sesuatu. Untuk lebih baik. Sesuatu. Ternyata terbukti kan ya? Terbukti. Nah, mulailah dari situ
saya terus makanya terus itu tanpa disadari tanpa disadari. Jadi waktu itu pengajian dengerin nggak sadar, nggak apa-apa malah. Nggak apa-apa. Kok saya juga sadar sendiri. Udah berapa jam nih? Kok aku nggak apa-apa ya? Apa-apa. Biasanya udah geliangan, asam lambung. Kok udah jam segini? Oh ternyata this gitu ya. Jadi ketenangan jiwa, pikiran dan jiwa juga. Ya. Nah mulai dari situ saya coba nih, besoknya kok nggak begitu ya, nggak mulai lagi tuh gabut lagi, keringet dingin lagi, gemeteran lagi, segala macam. Terus tensi pasang, kok tinggi lagi, otomatis lah deg-degan. Tensi kan pasti tinggi. Betul. Terus? Benar nggak? Kayak begitu lagi. Terus besoknya saya coba lagi. Saya dengerin pengajian lagi. Waktu itu ada Ustadz Hanan Ataki ya mungkin waktu itu juga ya. Terus kok tenang lagi, coba tensi normal lagi. Kayak gitu. Ternyata benar ya. Karena spiritual itu membawa ke bisa hal yang sembuhkan. Semuanya menyembuhkan. Jadi buat semuanya juga ya di luar sana bahwa tadi keterangan jiwa itu kita dengan caranya salah satu pengajian ibadah ini membantu sangat. Jadi membantu. Ketenangan itu adalah satu startnya untuk kesembuhan ya. Dan setelah itu rutin ya. Pengajian itu menjadi rutin ya itu ya. Ya, apapun jadi yang berupa sesuatu yang membuat kita tenang, itulah dari awal kesembuhan. Bu Desi yang perubahan Bu Desi yang sangat berubah di situ. Ternyata dari sakitnya hal yang diberikan oleh ujian dari sakitnya itu. Tahu nggak? Aku tuh makan bubur, jadi makan nasi dilembekin. Di atasnya bubur, di bawahnya nasi tim, lembek dikit ya, apa itu namanya? Tapi kalau dikasih ayam, dikasih itu enak sih ya, ini enggak ya? Jadi makan, enggak, itu cuma bubur aja. Bubur sama kukus tahu itu 3 tahun. Makan kayak gitu tuh 3 tahun. Tapi itu setelah udah waktu ngikutin pengajian mendalami untuk spiritual itu masih makan itu? Udah makan rujak, makan mangga, segala macam udah nggak masalah. Luar biasa ya. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata pemikiran itu ya. Hal itulah yang membuat Bu Desi ini dalam penanganan GERD-nya, untuk anxiety-nya ini, dan juga panic attack-nya juga tadi itu, ini pembelajaran ya, proses itu ya. Dan ini sebagai konselor untuk masalah GERD ini, sekarang ya kan udah dan sampai mendalami juga ilmu psikologi ya. Sekarang masih saya karena non akademiknya kan udah banyak, jadi masih sebagai konselor. Jadi saya sekarang meningkatkan lagi dengan mendalami sekarang, insya Allah baru selesai. Mungkin semester depan selesai di psikologi. Nanti untuk S2-nya baru saya bisa lanjut ke psikolog. Psikologi, waduh luar biasa ya. Tapi ini hal yang dilakukan Desi ini memberikan inspirasi Desi untuk memberikan motivasi ke orang lain. Nah ini sekarang kan ya untuk fokus di bidang ini bagaimana pendekatan Desi dalam membantu klien? Ya. Tentunya gimana tuh? Alhamdulillah kan kalau ini kan karena pribadi pengalaman ya. Pribadi. Itu sebagai praktisi. Jadi apa yang pernah mungkin malah real nih, real, kisah nyata. Ngalamin pribadi. Dan saya tuh memang ternyata yang membuat saya benar-benar move on. Itu yakin kalau tidak ada yang bisa menyembuhkannya, cuma Allah. Dan itu apa? Jadi buat saya kecanduan dengan sesuatu yang saya yakini. Kan di Al-Quran udah bilang, hanya zikir yang membuat hati kita jadi tenang. Sekarang itu udah Allah yang bilang. Ya, zikrullah tatma'innul qulub. Hanya zikir yang membuat hati tenang. Jadi saya waktu galau, jadinya terus aja cerak subhanallah, alhamdulillah, terus masih galau, masih terus. Tiba-tiba ada titik di mana saya dikasih tenang. Itu proses berapa lama tuh kira-kira tuh? Mulai memasuki tadi ya, spiritual kepada ke pengajiannya, terus tadi dengan zikirnya, dengan itu tuh berapa lama tuh? Itu sekitar 1 tahun. Itu saya lihat tenang, dan akhirnya saya membuat biarkan saya kecanduan dengan zikir. Makanya kalau pagi saya selalu ada zikir yang kalau saya belum belum selesai itu saya nggak tenang. Jadi itu kita biar saya kecanduan dengan zikir itu gitu. Malah itu justru begitu kita itu jadi pede kan? Pede, tenang, akhirnya kemana-mana enak.
Alhamdulillah saya udah serahkan semua, udah tenang. Udah. Tapi yang jelas tadi Bu Desi menemukan jalan untuk memperbaiki sakitnya tadi itu, nomor satu adalah keyakinan. Keyakinan bahwa Allah itu ada, selalu Pasti, ada, dan selalu membantu. Tadi diberikan ujian tadi itu menjadi lebih baik, ternyata untuk move on-nya itu harus menuju ke hal yang dalam hal positif. Ternyata dengan tadi zikir, ngaji itu membuat tenang, jiwa tenang itu justru menyembuhkan sakit ya ternyata ya. Pasti. Jadi hal itu keyakinan, terus bagaimana ketekatan, ketini bahwa menjernihkan pikiran supaya positifnya itu jadi malah jadi sembuh ya. Luar biasa sekali. Jadi memang nomor satu sih keyakinan dulu. Keyakinan tuh betul-betul. Keyakinan dulu, harus yakin dulu. Yakin dulu. Sekarang kalau misalnya kita juga zikir tapi mental block, iya nggak ya? Allah pasti nolongin saya nggak ya? Iya. Separuh-separuh itu blocking ya kalau istilah mental blocking. Iya. Jangan-jangan enggak nih, gitu. Jadi separuh-separuh yakinnya. Nah tapi, itu juga jadi was-was lagi jatuhnya. Iya. Tapi tadi aku agak menggeliti juga bagus juga ya. Tadi justru membuat zikir itu menjadi suatu kebutuhan. Iya. Jadi membuat hal yang kita tuh jadi dipacu untuk aku dengan cara ini aku lebih tenang. Ternyata zikir itu mau jadi lebih tenang. Cara pengobatannya. Tapi hal yang betul-betul menenangkan ini buat contoh semuanya. Sekarang daripada kamu kecanduan sama obat penenang, lebih baik dengan zikir. Dengan zikir. Mendapatkan mendapatkan sehat. Saya belum minum obat penenang, saya nggak tenang. Tapi bagusan mana Mas? Saya belum zikir, saya belum tenang. Ternyata itu. Itu kuncinya, kunci. Bahwa yakin, tekad tadi keyakinan, tekad bahwa kita ini untuk menjadi lebih baik kita tuh ya dengan hal-hal yang positif tadi itu ya tadi dengan zikir dan sama tadi, zikir dengan sholat kan? Dengar kajian pun juga menenangkan hati. Itu obat banget. Jadi ternyata kan berarti kalau kita kalau ngomong diisi bensin, otak kita ini diisi sesuatu isi yang positif ya. Yang hal-hal yang bisa meneduhkan, menenteramkan, menenangkan ya itu ya. Itu tuh. Pasti karena kalau sudah positif itu udah selesai. Ini buat contoh-contoh yang di luar sana nih, buat yang lagi ada masalah tentang GERD-nya juga, mungkin ini bisa menjadi suatu terapi yang luar biasa. Musik juga sebagai terapi juga ya? Iya, kalau musik itu kita itu kan semua kata-kata kita afirmasi ya. Semua ucapan tuh doa. Kita kalau ngelihat lagu-lagu itu jangan lagu-lagu yang mellow-mellow segala macam, itu kan pengaruh. Jadi misalnya kalau banyak kan sekarang yang lagu-lagu Mas Opik gitu ya. Mas Opik yang ajarilah aku untuk mencintai. Dalam nggak? Dalam nggak artinya? Dan meneduhkan, menenangkan ya. Meneduhkan. Kalau yang kayak gitu, kita langsung bisa, ya Allah itu menenangkan banget. Akan kembali kita sama Allah itu. Tapi tadi ya kembali ya, musiknya juga musik yang bisa untuk untuk healing. Jangan yang tambah galau. Jadi ini perlu juga. Jadi cari yang benar juga ya. Bagus banget. Atau sekarang saya lagi ada program modern ini kan bangsa kayak hadroh, qasidah gitu ya. Yang di dalamnya ada salawat segala macam gitu ya. Kan juga kitanya happy, tapi kita juga jernih, kita juga tenang. Kalau kayak gitu kan otomatis kita happy. Happy, imunitas naik. Regenerasi sel terjadi. Iya. Mematikan sel-sel yang kurang baik di badan kita. Makanya kenapa di dalam Islam itu silaturahmi itu memperpanjang umur. Karena kan happy. Happy ya. Jadi tadi satu lagi kunci lagi. Happy ternyata ya. Happy itu bukan orang lain yang membuat, tapi diri kita. Diri kita sendiri tadi ya. Yang membuat happy itu apa sih tadi? Mendengarkan musik yang bagus. Mendengarkan kajian-kajian yang memang bisa memberikan bagus. Ya kan? Tadi berzikir yang sesuatu hal yang memang menurut saya apa yang bisa buat happy. Tadi bertemu teman, bersilaturahmi itu juga bikin happy. Apapun yang membuat happy juga membuat sehat juga. Pasti sehat. Insya Allah. Luar biasa ya terapinya ya. Tantangan dan kegagalan dalam perjalanan ini tentunya kan ada tantangan yang besar ya. Pasti yang bisa nggak diceritakan yang tersulit pada waktu memproses. Aku nggak ngira loh kalau prosesnya itu 1 tahun ya. Ternyata proses 1 tahun dan itu Desi menjalaninya dengan
telaten, terus menerus, konsisten, ya kan? Terus melakukan itu selama setahun ternyata betul-betul tuh hilang. Walaupun proses dalam setahun itu juga sudah mulai berkurang tapi betul-betul hilangnya tuh setahun ya. Tapi apa ya masa paling sulit tuh? Masa paling sulit adalah membuat orang yakin. Karena blocking itu sangat pengaruh, itu sangat pengaruh ya buat kesehatan. Kita itu manusiawi turun naik. Jadi keyakinan itu misalnya udah yakin deh, tiba-tiba kayaknya enggak deh. Jadi ada orang kayaknya enggak, saya pengen tetap pakai obat. Ya bukan berarti saya bilang obat-obatan itu bagus juga. Ya kita tapi jangan sampai dia ketergantungan. Dia pasti nyembuhin. Tapi jangan menjadi ketergantungan. Gitu jadi loh. Prosesnya tuh ada keseimbangan. Tapi tadi harus yakinin diri dulu bahwa kita itu bisa juga menyembuhkan dari diri kita sendiri. Gitu. Walaupun obat juga menolong. Pasti menolong. Jadi ini adalah kan yang saya omongin tadi kan tentang sakit karena psikosomatis, sakit karena pikiran. Jadi itu dia. Jadi yang berhubungan dengan pikiran. Jadi mereka itu lebih kayaknya gue nggak bisa sembuh. Nah itu dia. Itu yang paling berat. Itu paling berat ya. Kayaknya gue nggak bisa sembuh. Itu kategori sih udah putus asa ya seperti itu. Nah pasti kalau Desi kan melihatnya bahwa paling berat itu kalau melihat orang yang melihat itu menjadi hal yang tidak yakin sehingga dia jadi putus asa. Sekarang mungkin ngasih contoh dong. Desi pada waktu proses 1 tahun itu. Mungkin dulu waktu sakit itu merasa putus asa tuh. Kok nggak sembuh-sembuh nih. Nah, apa yang membuat Desi itu bertahan bahwa yakin bahwa ini menyembuhkan itu apa tuh? Diri sendiri, pemikiran sendiri, atau apa yang mendorong Desi untuk betul-betul yakin? Keyakinannya Desi itu apa tuh? Ya, itu dia yang saya sebut tadinya hipnotauhid. Keyakinan tauhid, kalau percaya 100% sama Allah. Keyakinan. Itu kuncinya. Tauhid. Percaya itu aja. Itu ya paling utama. Itu aja paling utama. Jadi yang paling utama itu dulu. Tauhid dulu. Yakin dulu. Baru itu semuanya akan berjalan. Tapi kalau itu nggak ada, itu akan berat. Berat. Jadi keyakinan yakin. Memang kita harus yakin banget. Selalu ada. Harus ya. Selalu bantu kita, selalu untuk kita. Itu yang perlu ya. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Ini pengalaman Desi ini luar biasa. Saya mengenal Desi yang dulu dan sekarang tuh berbeda sekali. Sekarang penuh dengan kedewasaan, kematangan. Dulu galau banget ya. Dulu galau banget. Panik banget. Tapi enggak. Tapi Des terus terang aja. Dari cara kamu bicara pun sekarang lebih tenang. Iya. Dulu tuh selalu galau tuh gitu. Karena ketidaktenangannya itu sekarang enggak lebih tenang. Aku lihat perubahannya luar biasa. Jadi intinya kalau kita tenang, itulah awal kesembuhan. Nah, itu dia. Itulah awal kesembuhan. Dan itu yang membuat diri kita sendiri. Dari kita diri sendiri. Dari kita sendiri. Jadi kita tuh nomor 1 untuk bisa sembuh itu positif. Positif. Jadi semua itu hikmahnya pasti ada. Bareng. Kalau ujian itu pasti bareng dengan sesuatu. Dan tadi kata dokter tadi bener ya. Desi, kamu tuh sembuh itu harus dari bersihkan jiwa kamu dulu ya. Betul. Buat kita yang di luar sana, kita melihat bahwa contoh Desi ini perjuangannya luar biasa. Dari sakitnya, yang merasakan sakitnya tidak pernah berhenti dan terus menyerang terus, tapi punya keyakinan tauhid tadi, yakin bahwa Allah tuh ada. Masya Allah, dan alhamdulillah. Yakin, alhamdulillah. Jadi memang benar kita kalau bertauhid, kita yakin Allah bisa menolong. Yakinnya dulu. Insya Allah kita tenang. Nah setelah kita tenang, semua selesai. Dan coba Mbak Desi, untuk pesan yang untuk yang di sana nih, para generasi muda dan juga mungkin yang bukan generasi muda juga sih, buat semuanya yang sana. Mungkin Desi bisa memberikan motivasi, hal-hal yang membuat Desi, contoh Desi yang sudah lakukan ini, pesan buat mereka di sana, untuk yang sedang berjuang menemukan untuk jalan hidupnya. Nah, coba apa sih yang bisa kiat-kiatnya Desi untuk sampaikan kepada mereka? Ikhtiar itu wajib, tapi hasilnya itu bukan dari ikhtiar itu. Yang diwajibkan adalah ikhtiar, tapi hasilnya nanti Allah yang memberi langsung, apapun itu. Jadi misalnya kita nih jualan singkong ya, kita itu dapat hasil bukan dari jualan singkong. Yang wajib itu ikhtiarnya, jualan singkongnya. Tapi hasilnya itu kita nggak tahu dari mana Allah itu kasih. Yang pasti kebutuhanmu akan Allah cukupi.
dan kita pasti akan cukupin. Tapi jadi dengan tadi ya, dengan selalu bersyukur juga. Bersyukur dan ikhtiar. Jadi ikhtiar dan juga tawakal sama Allah, doanya itu. Dan itu berusaha dan berdoa itu udah pasti. Jadi jangan pernah nyerah. Ikhtiar terus jalani. Dan jangan pernah menyerah dengan semua pertolongan Allah. Allah pasti tolong. Begitu juga pengen kita sembuh, rezeki pasti ditolong. Jadi kalau kita ngomong tuh, apapun yang Allah berikan itu patut disyukurin dulu. Pasti disyukurin dulu. Apapun yang diberikan itu yang terbaik buat kita. Yang kadang-kadang kita merasa itu bukan yang kita inginkan, tapi Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Dan apapun yang diberikan oleh Allah itu selalu disyukurin. Bentuknya besar kecilnya, apapun itu selalu disyukurin ya. Karena kita kan belum tentu Allah itu kalau kita dikasih lagi sedikit, belum tentu Allah itu pasti tahu takarannya. Memang kamu lagi pengen, kamu mungkin kalau dikasih sekarang besar kamu belum kuat. Belum kuat kamu. Kamu mungkin kalau mungkin dikasih besar sekarang, kamu mungkin bisa jadi kamu maksiat, bisa jadi kamu apa. Jadi syukurin dulu. Nanti kalau udah waktunya, kamu pasti kok gitu. Dan kalau tetap bersyukur. Kalau kecil kita tetap bersyukur. Dan kita diuji dulu kesabaran kita dengan segini ini kamu gimana? Kalaupun yang gede pun juga tetap bersyukur. Tapi dengan besar ini kamu punya banyak ini, apa yang kamu lakuin? Bisa nggak kamu berbagi orang lain? Karena semuanya itu rezeki itu kan mengalirnya itu melewati. Yang kita harapannya untuk bisa berbagi kepada orang lain. Betul nggak sih? Itu luar biasa banget ya. Ternyata semua itu keseimbangan antara jiwa, raga, dan spiritual adalah kunci untuk hidup kita yang lebih harmonis. Setiap langkah kita, baik yang kecil maupun besar, adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Perjalanan hidup di sini menunjukkan bahwa kepekaan jiwa seni dan kepedulian pada sesama dapat membawa dampak yang begitu besar bagi semua, bagi semua yang orang yang membutuhkan. Ini luar biasa sekali. Karena kalau Ustadz Hanan Attaqi bilang, Allah itu menolong kita kadang bukan masalah kita yang diselesaikan, tapi dada kita yang dilapangkan. Luar biasa, luar biasa tapi sekali. Bahu kita yang dikuatkan. Tuh luar biasa sekali. Aduh, semoga cerita ini akan menjadi semangat bagi kita semua untuk terus menemukan keseimbangan hidup dan memberikan manfaat bagi sesama. Amin, amin. Yang dilakukan oleh Mbak Desi. Terima kasih. Desi, sama-sama. Luar biasa. Aku yang terima kasih diundang. Luar biasa banget kita ketemu, silaturahmi. Ini silaturahmi buat kita bahagia juga. Amin. Dan kita memberikan suatu manfaat ya. Ini kan apapun yang hal kebaikan, apapun yang menjadi pembelajaran hidup kita ini bisa kita share ke semua orang, hal-hal yang baik, semuanya menjadikan keberkahan buat kita semua dan buat semuanya. Betul nggak, Mbak Desi? Semoga kita selalu bersama-sama di dalam membuat kebaikan buat orang banyak. Sehat semuanya. Sehat mental, sehat jiwa, sehat spiritual. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Sampai jumpa di ruang waktu berikutnya. Bye.